Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan Rauli akan presentasikan bagaimana coil gun itu berkaitan dengan magnetic field dan mengubah skeptis seseorang dan menjelaskan bagaimana cara-cara coil gun tersebut. Oke, di sini biasanya coil gun tersebut identik dengan militer, tapi di sini saya akan mengarahkan ke sipil dan pengetahuan konsep dasar tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mewarning dan mengatakan untuk seseorang atau orang yang ingin melakukan eksperimen tersebut, saya bilang itu apa? Disclaimer, eksperimen ini tidak boleh dilakukan di rumah tanpa pengetahuan yang memadai serta pengawasan dari profesional. Peralatan yang bekerja dengan tegangan tinggi dapat menyebabkan cedera yang serius hingga mengancam nyawa. Proyek coil gun ini telah memperoleh izin dari pengawas dari dosen pengampu. Tujuan utama adalah penelitian mengenai respon tersistem terhadap tegangan sementara, bukan pengembangan militer ataupun penggunaan militer. Oke. Jadi hati-hati dan harus mendapat izin terlebih dahulu kalau ingin merisetkan atau mengetahui apa itu coil gun ini. Nah, di sini saya akan presentasi agenda kali ini ada profil dosen, latar belakang, konsep dasar, desain sistem, perhitungan desain, proses pembuatan, dan hasil pengujian. Nah, ini adalah profil dosen saya, Pak Soekardi, dosen pengampuan mata kuliah medan magnet yang memberi izin saya. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut itu masuk ke bagaimana tata cara kita harus mengetahui dulu apa sih latar belakang kenapa saya memilih proyek ini. Nah, latar belakang proyek ini berawal dari pentingnya teknologi magnetik dalam dunia teknik elektromagnetik yang telah menjadi fondasi banyak perangkat seperti motor, generator, hingga sistem transportasi modern. Salah satu penerapan magnetik yang menarik adalah coil gun. Meskipun sering dianggap teknologi yang senjata, kita lihat sini senjata. Sebenarnya prinsip coil gun dapat digunakan untuk kebutuhan non militer seperti perancangan mikrosatelit dan sistem logistik militer. Dan ini penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa variasi induktasi jenis proyektil serta kontrol magnetik relokatif sangat mempengaruhi performa coil gun. Karena itu proyek ini meninjau bagaimana daya magnetik mempengaruhi kinerja coil gun dari sudut pandang militer, sipil maupun militer. Nah, konsep dasar dari coil gun ini berangkat dari teori elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana medan listrik dan dapat membentuk medan magnet. Dalam sistem coil gun, energi yang disimpan di kapasitor dilepaskan ke kumparan dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Medan ini ini menarik dan mendorong proyektil ke depan. Besaran yang kecepatan proyektil terpengaruhi oleh arus induksi dan massa proyektil. Hubungan energi ini dengan energi kinetik dapat dari persamaan E ini, EM sama dengan setengah L I pangkat 2, atau kita bisa setengah massa kali V pangkat 2. Oke, dari desainnya ini dalam desain ini saya buat adalah coil gun sederhana, tidak memiliki kemampuan serius yang tidak diarahkan ke manusia atau makhluk hidup. Nah, di sini saya buat desain coil gun, di mana ini sangat-sangat sudah minimal seminimal mungkin tidak mencederai manusia menggunakan sumber 9 volt ada di sini. Kita masuk ke penguatan dulu. Ini harus menjelas cepat di sini. Kita step up ke kapasitor di sini. Ini lupa saya. Kapasitor. Nah, di sini ada juga switch. Ini switch 2 di sini. Nah, nih kapasitor ini itu berguna sebagai storage atau keluar elektromagnetik lilitan. Nah, ketika kapasitor sudah penuh, yang ketika sudah selesai, maka switch akan mati dan storage di sini kapasitor kan masih menyimpan muatan dia sementara. Nah, habis itu setelah itu kita akan mengaktifkan ini switch satu. Nah, di sini proyektil akan melepaskan proyektil tersebut hingga keluar dari
dari tembaga ini. Nah, desain sistem yang saya buat itu seperti ini. Sumber yang saya gunakan ada 9 volt yang saya step up-in di sini, namanya itu modul XT atau step up yang dari 1,5 bisa jadi 30 volt. Nah, di sini ada kapasitor, saya mungkin menggunakan yang 50 volt dengan kapasitas 10.000 mikrofarad. Walaupun karena saya hanya bisa menaikkan sampai 30 volt, mungkin itu cukup kecil, tapi itu yang saya bisa karena keterbatasan budget atau manapun. Habis itu di sini ada switch untuk mematikan itu arus dari baterai. Nah, habis itu sini ada switch 2, switch 1 di sini, dan sini ada lilitan tembaga dan yang berkisaran 2 meter, dan silindernya di sini silindernya itu 2 cm. Saya lilit disebut. Nah, mungkin segitu aja dulu. Nah, untuk menghitungkan desain ini berdasarkan teori yang saya pelajari itu adalah kita harus mengetahui dulu parameter dasar. Nah, ada kapasitor, ada 10.000 mikrofarad menjadi 0,01 farad, itu F sama dengan 30 volt. Nah, yang saya sudah pernah bilang, walaupun kapasitor saya 50 volt, tapi karena keterbatasan atau karena keterbatasan setup dan anggaran, maka saya cuma bisa menaikkan hanya jadi 30 volt saja. Nah, di sini ada energi kapasitor setengah kapasitif V pangkat 2 0,5 kali 0,1 kali 30 pangkat 2. Nah, di sini saya tekankan lagi, kalau kalian ingin membuat coil gun yang sangat kuat, saya sarankan ini ada perbandingan geometrik dan eksponensial. Nah, kalau kalian ingin menaikkan dengan cepat, maka yang saya sarankan itu naikkanlah voltasenya, karena di sini voltase yang bernilai pangkat supaya mendapatkan energi kadar kapasitor itu gede. Nah, di sini karena kecil maka jadi hanya 4,5 joule yang mendapatkan. Nah, di sini ada lilitan kawat di sini 0,595 kali 10 pangkat min 4, totalnya adalah 2 meter. Ini jadi 0,01 dari coil. Itu karena saya kayaknya 0,2 gram. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini ada karakteristik coil, di sini ada V kali 0,02 meter. Kita ubah lilitannya ya sekitaran 0,06 meter lah. Jadi lilitannya ini ada lilitan. Jadi hasil dari yang saya lihat ada 32 lilitan. Di sini ada e-coil jadi 0,01 resistansi coil. Nah, ini penting nih. Nah, karena kita lihat alat menampa dan L-nya di sini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini mungkin akan ada, saya jelasin lagi ntar, ada induktasi L coil. Sini ada berapa Henry yang saya dapat dari coil tersebut. Nah, ada karakteristik coil di sini, ada keliling coil. Oke, ini dari arusan lupa saya. RC 0,1 0,1. Nah, di sini ada resistor RCL karena kenapa ada R di sini? Kalau kalian lihat di sini tuh di bagian mana ya? Nih, panjang coil ini nih atau di resistansi coil. Nah, semakin kecil luas penampa atau diameter dari coil tersebut, semakin kecil juga resistansi. Nah, di sini Nah, di sini karena saya pakai 0,5, jadi kan istilah 2,5 sini. Nah, ini juga akan pengaruh ke luas penampa di induksansi. Oke. Nah, medan yang kita dapatkan di sini, yang saya dapatkan adalah 0,25 Tesla hasil dari mikro N e-coil sama e-peak-nya. Nah, perkiraan saya itu adalah 0,22 joule, kecepatan proyektilnya adalah 47,4 meter per second, dan gaya rata-ratanya adalah 14,1 nanometer Newton. Nah, estimasinya itu ya setidaknya dapat bergerak gitu ya. Bergerak dengan kecepatan 47 meter per second dan gaya rata-ratanya 14 Newton.
Nah, di sini, setelah kita membahas apapun itu, nah, di sini kita akan melakukan proses pembuatan. Nah, di sini, saya peringatkan sekali lagi, karena ini tegangan tinggi yang dapat membunuh seseorang atau melukailah seminimal mungkin, adalah kesalahan oke, karena ada kesalahan peringatan, kesalahan polaritas atau dapat menyebabkan hubungan singkat, percikan besar dan bahkan ledakan kapasitor. Ingat, 30 volt kapasitor itu gede, maka kalian harus berhati-hati karena ini. Karena sekali meledak itu kalau kalian terlalu dekat itu bisa melukai kalian, mata kalian bisa kena dan tangan kalian bisa kena, maka saya sarankan menggunakan sarung tangan dan kacamata isolasi. Ingat, safety itu penting. Kita lanjut, ini adalah caranya ada pelitan kumparan dulu, habis penyambungan lilin kumparan, hubungan ujung positif dan negatif. Nah, tapi, karena saya mengakalinya pakai tang buaya di sini, pemasangan modula, habis itu setelah itu kalibrasi gitu ya. Habis selesai itu kalibrasi, habis penyambungan terakhir. Itu kalian solder, itu switch 1, switch 2, dan pengujian. Aktifkan SW2. Mungkin habis ini, saya akan langsung aja, pembuatannya, cara pembuatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ridho Nur Aulia. Nah, di sini oke, saya akan mengenai cara bagaimana bikin coil gun. Pertama, yang wajib kita lakukan itu adalah tembaga yang kita lilit di sini. Kita lilit dulu ini. Aduh, ini saya lilit tapi masih ini. Kita lilit. Ini dililit nih sampai rapat ya. Dia sampai rapat di sini karena keterbatasan dana jadi saya ini. Nah, untuk tips untuk kalian bikin coil gun, kalau kalian susah nih ini ribet. Jadi kalian pakai lakban atau apapun itu yang bisa melengketkan dia ke dalam coil. Oh ya, for your information, pakai lakban hitam atau lakban yang memiliki kekuatan menahan panas. Karena jujur kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, tembaga bisa merusak lakbannya bisa merusak karena coil gun ini panas. Kayak yang kedua itu kalian mensolder atau melakukan apapun itu untuk menyambungkan ini. Oke. Pertama tuh solder pala ini, solder dia di solder dan untuk dari hitam ini minus, eh, merah ini plus. Sama ada seperti ini. Ini ada kapasitor juga di solder dia secara paralel dia, tidak seri. Ini. Oh ya, oke. Dan ingat, jangan sampai kebalik plus minusnya. Kebalik bisa meledak ataupun korslet. Itu bisa berbahaya. Bahkan ini tegangan tinggi, bahaya sekali. Apabila ada terjadi hubungan singkat atau namanya itu short circuit, itu bisa berbahaya. Oke, di sini tadi kalian lihat di PPT itu ada switch 1, switch 2. Nah, switch 2-nya itu switch satunya kalian itu pakai switch kan. Nah, ini saya perbarui lagi. Saya pakai switch sebenarnya di awal tapi eh saya menggunakan switch-nya itu tuh apa ya? Takut takutan saya karena jujur ini ada percikan api dan saya takut kalau kenapa-napa dan saat berbahaya. Bahkan saya dilihat di internet itu bisa ada kecelakaan kerja di sana. Oke. Hal pertama itu nih udah nih. Pertama ground atau minus di ini kita taruh. Nah, habis itu udah di sini. Habis itu kita peluru, mana pelurunya ya? Nggak ada. Ini satu peluru lah. Ini 0,5 tapi ini tidak saya pakai. Dia taruh di sini. Sini aja. Nah, itu ada cara pembuatannya. Nah, dan bagaimana cara pengerjaannya? Kita lihat habis ini.
Hasil pembuatan itu kita hasil pengujiannya tuh adalah data ini saya ambil dari 0,5 mm karena ketika saya menggunakan 1,5 mm itu berhasil tapi dia itu lambat gitu. Nah, saya itu sudah terjawab dari awal itu kenapa itu bisa lambat karena resistasinya itu terlalu tinggi dan ruang penampak dari coil gun itu kecil. Seharusnya saya buat besar juga. Nah, adalah apa dari 0,5 ini adalah proyektil paku baja berhasil meluncur spontan setelah pemicu arus dari kapasitor. Nah, ada percikan listrik itu memicu saat dari switch 1 ditekan menandai pelepasan energi secara cepat. Nah, habis itu yang kedua itu cadangan 30 volt menghasilkan daya magnet yang cukup untuk mendorong proyektil dengan kecepatan tinggi walaupun jaraknya itu pendek tapi itu sangat cepat, sangat cepat. Mungkin di sini akan saya habis ini saya akan mempelajari atau mengasih tahu kalian tuh apa aja sih yang bisa dikembangkan dari. Nah, itu sudah masuk sini sobat. Oke, teman-teman. Oke, sedikit. Kita matikan dulu kapasitor. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin ini. Ya. Kita beri energi. Ini karena saya megang HP saya nggak bisa lihat dari multimeter. Tapi pas saya coba-coba ini karena dayanya udah kurang nih bakal ngisi sampai 20 volt. Dan ini saya sudah modifikasi, saya rakit ulang lagi, udah berbagai percobaan. Saya menemukan ini yang paling efektif untuk coil gun. Oke, kita tunggu 20 detik lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Itu dengan metode kita tunggu baterai selesai habis itu tunggu sampai 10 detik lah. Ini sampai 20 volt, ini 9 volt, ini ada penyegelangan, ini ada switch dan ini ada coil sama saya sudah in. Udah 10 detik kita matikan dulu saklara. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim. Gerak dia. Coil gun ini Oke, terima kasih telah menonton saya. Nah, di sini ada beberapa mungkin saya dari ini ada dari barat mungkin ini pernyataan coil gun-nya. Tapi itu dengan prinsip yang masih sama dengan saya ajarkan pada video kali ini. Oke, terima kasih telah menonton. Ini saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kalian semua.